tabel ya. Nah, ada satu teknik lagi ya, untuk jika ya atau secara umum, bahwa secara umum YS dapat diungkapkan sebagai hasil bagi kan fungsi rasional ya. Katakan NS dibagi dengan DS. Ini adalah pembilang, ini numerator, ini denominator penyebut ya. Jadi secara umum seperti ini sebetulnya bentuknya. Nah, ya. Kalau seandainya kita ingin mengubah bentuk ini menjadi mirip dengan yang ada di tabel, ya. Salah satu cara adalah membuat sedemikian rupa sehingga menjadi rasional, fungsi rasional menjadi berbentuk jumlah dari pecahan rasional ya. Jadi dibuat menjadi pecahan rasional ya. Jadi YS dapat diuraikan ya, atau istilah lainnya adalah didekomposisi ya. Didekomposisi menjadi pecahan jumlah dari pecahan rasional ya. Atau menjadi pecahan-pecahan rasional. Ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini ada syaratnya. Dengan syarat bahwa jika ya ada syaratnya nih, DS-nya dapat difaktorkan atau memiliki faktor. Ya. Nah, di matematika teknik 1 ya, itu sudah dibahas mestinya ya, sudah dibahas ya. Tentang bagaimana cara dekomposisi pecahan parsial ya. Itu di topik teknik-teknik pengintegralan fungsi rasional ya. Oke, kalau kalian lupa silakan cek ya, baik di diktat saya ya, di diktat Matek 1 atau di video tentang teknik pengintegralan fungsi rasional ya. Oke. Nah, kita lihat contohnya sekarang ya. Jadi dengan dekomposisi ya. Jadi contoh misalkan yang pakai dekomposisi, misalkan yang pertama kita ingin tahu bagaimana inverse transform Laplace dari misalkan S kuadrat ditambah dengan 1 dibagi dengan misalnya S kuadrat plus misalkan ya 2S min 3 misalnya. Untuk S lebih besar daripada 1 misalnya. Berapa ini? Ini kan bentuk yes, ini yes-nya berupa apa? Fungsi rasional. Nah, kita lihat bahwa katakan yes-nya ini, yes-nya kan S kuadrat dibagi plus 1 dibagi dengan S kuadrat plus 2S minus 3. Nah, sebelum sebentar, untuk yang ini saya pakai aja dulu. Karena harus dibagi dulu ya. Nah, ini aja dulu. Oke ya. Oke.
Nah ini, perhatikan ini bisa ditulis jadi apa ini? S plus 1 dibagi dengan, yang ini kan bisa difaktorkan nih, ya. Bisa difaktorkan, jadi apa? S plus 1, plus 3 ya. S min 1, gitu kan ya? Dan yang seperti ini diurainya menjadi apa? Menjadi, ini faktornya nih, jadi A dibagi dengan S plus 3 ditambah dengan B dibagi dengan S min 1, kan gitu ya, di komposisinya ya, kalau sudah bisa begini. Nah, bagaimana cara mendapatkan A-nya? Ya, cara mendapatkan A-nya, di tugas kita adalah sekarang mencari A dan B ya, setelah diurai begini ya. Untuk mendapatkan A-nya, yang ini kita tutup nih. Jadi anggap aja ini tidak ada. Ya. Dihilangkan dulu, di bayangan kita tutup dulu. Nah, berarti nanti akan muncul A dibagi dengan S plus 3 sama dengan ini. Nah, karena ini sama-sama ada S plus 3, ini ada S plus 3, maka ini berarti dicoret ini hilang. Sehingga A sama-sama dengan S ditambah 1 dibagi dengan S dikurang 1. Tetapi untuk S sama dengan pembuat 0 dari ini. Pembuat 0 dari S plus 3 adalah min 3. Sehingga dapatlah ini sama dengan, masukkan berarti min 3 ditambah 1 dibagi dengan min 3 dikurang 1. Berarti berapa ini? Min 2 per min 4, berarti setengah ini. Oke. Kemudian mendapatkan B-nya serupa caranya ya. Ini kita tutup, kita bayangkan tidak ada ini ya, A per S per 3. Berarti dapat B dibagi S min 1 sama dengan ini. Nah, S min 1-nya ini kita hilangkan juga gitu. Ya. Ini hilangkan, maka B berarti sama dengan, yang tersisa adalah S plus 1 dibagi dengan S plus 3 untuk harga S sama dengan pembuat 0 dari S min 1. Ini kan B di sini ya. Pembuat 0 dari ini. Berarti 1. Berarti 1, S-nya 1 ditambah dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan 3. Seperempat juga ya. Setengah juga ya. Setengah ya. Oke, maka kita dapatkan bahwa S plus 1 dibagi dengan S kuadrat plus 2S min 3 itu akan sama saja dengan, ini setengah ya, setengah, hanya setengah kan ya, ini setengah nih, setengah dibagi dengan S plus 3, boleh kita tulis setengah dikali 1 dibagi dengan S plus 3, ditambah dengan setengah kali ini, 1 dibagi dengan S min 1. Sehingga L inverse dari S plus 1 dibagi dengan S kuadrat plus 2S min 3 berarti, nah ini dengan menggunakan sifat linear ya, setengah L inverse dari 1 dibagi dengan S plus 3 ditambah setengah kali L inverse dari 1 dibagi S min 1. Nah, perhatikan di tabel yang 1 dibagi dengan S plus 3 itu apa? Apa di tabel ini? Pasangannya mirip dengan rumus yang E pangkat AT gitu kan ya? Berpasangan dengan 1 dibagi dengan S min A. Ya. Mirip dengan ini. Karena itu maka ini berarti A-nya tidak lain 3, berarti E pangkat, A-nya min 3 ya, ini kan S min A ya. Berarti ini min 3T ditambah dengan setengah kali E pangkat, ini adalah 1 A-nya ya, berarti kan S min A, berarti S min 1, berarti 1. E pangkat.
Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, tidak ada? Baik, ya kita lanjutkan kalau tidak ada. Kedua, misalnya L inverse dari 1 dibagi dengan S pangkat 3 ditambah dengan S misalnya. Perhatikan bahwa 1 dibagi dengan S pangkat 3 plus S bisa kita ganti menjadi 1 dibagi dengan S kali S kuadrat plus 1. Nah, yang S kuadrat plus 1 ini tidak bisa difaktorkan lagi ya. Maka ini bisa kita, kalau dia sudah menjadi faktor tersendiri lah, faktor disebutnya faktor kuadrat ini. Maka ini boleh menjadi A dibagi dengan, ini pertama S. Nah, di sini jadi S kuadrat plus 1. Nah, kalau ini S kuadrat plus 1, maka bentuk di atasnya ini adalah, katakan BS ditambah dengan 1. Ditambah dengan C. Konstan yang baru. Jadi tugas kita adalah sekarang mencari A, B, dan C supaya menjadi sama dengan ini. Ya. Berarti kita bisa nah, cara mendapatkan A-nya sebenarnya ini sama juga, kita tutup saja. Tapi mungkin kita coba yang bentuk lain karena ini kombinasi ya. Kita samakan dulu, kalau kita samakan penyebutnya menjadi S dikalikan dengan S kuadrat plus 1, maka yang A ini berarti dikalikan dengan apa? A dikalikan dengan S kuadrat plus 1. Ya, kali silang. Kemudian ini tambah apa? BS ditambah C dikalikan dengan S, kalikan silang sini. Nah, kalau ini sudah sama, ini kan sudah sama dengan ini, maka ini berarti yang atas, maka kita dapatkan bahwa A dikali S kuadrat plus 1 ditambah dengan BS ditambah dengan C kali S itu sama dengan 1 ini. Nah, untuk mendapatkan A, B, dan C, coba kita masukkan sembarang bilangan S. Ya, sembarang bilangan S. Dan karena A, B, C ada 3 variabel yang belum kita tahu, ya, 3 bilangan yang belum kita tahu, maka kita masukkan sembarang S 3 buah gitu masing-masing.
Tetapi ya, untuk memudahkan, clue-nya adalah kalau memungkinkan salah satu persamaan dibuat 0, maka itu akan lebih sederhana. Gitu. Sebagai contoh misalkan, kalau kita lihat nih, kalau seandainya kita pilih S sama dengan 0, maka yang ini akan jadi 0 gitu. Ya. Jadi kalau kita pilih S 0, maka akan muncul apa? Tinggal A dikali apa? Kali 1 dari sini. A kali 1 kan ini kan 0 kuadrat ya, 0 ya. A kali 1 ditambah ini dikali 0, berarti 0. Berarti A dikali 1 sama dengan 1. Gitu. Sehingga dapatlah A langsung sama dengan 1. Jadi bisa langsung dapat A-nya. Gitu. Jadi kita lihat-lihat dulu di sini. Ya. Kita pilih S. Supaya misalkan salah satu ini menjadi 0. Ya. Kemudian, nah, yang kedua sekarang kita boleh pilih S berapa nih? Terserah. Ya. Misalnya supaya tidak terlalu, ini ambil aja S sama dengan 1 lah, supaya tidak terlalu besar angkanya ya. Maka akan muncul A dikalikan apa? A dalam kurung dikali 1 kuadrat ditambah 1. Ditambah B kali 1 ditambah C kali 1 gitu kan ya. Ini harus sama dengan apa? Sama dengan 1 gitu. Sehingga A-nya sendiri sudah dapat 1, berarti 1 dikali dengan 2 ya. Berarti 2 ditambah dengan B ditambah dengan C sama dengan 1. Berarti dapatlah B ditambah C sama dengan minus 1. 1 dikurangi 2. Ya. Nah ini belum ketemu, ini kita anggap persamaan 1. Kemudian pilih satu lagi, S berapa? Asal pilih S min 1 aja ya. Kalau kita pilih S min 1 berarti masukkan ke sini nih. A-nya 1 tadi ya. A-nya 1 dikalikan dengan S-nya adalah min 1, berarti min 1 dikuadratkan, ditambah dengan 1, ditambah B dikalikan dengan min 1, karena S-nya adalah min 1, ditambah C dikalikan dengan min 1, sama dengan 1. Ini ya. Berarti ini 2, 1 tambah 1, 2 ya, ini kan positif ya. Ditambah dengan, ini min B dikalikan dengan min 1, berarti plus B jadinya ya. Plus B, lalu C dikali min 1, berarti min C, sama dengan 1. Jadi B min C sama dengan min 1. Ya. Nah, ada 2 persamaan untuk mencari B dan C, berarti kita tinggal eliminasi. Ya. Maka berarti B plus C sama dengan min 1, B min C sama dengan min 1 juga. Ya, kita eliminasi dengan cara menghilangkan C-nya, berarti kita tambahkan. Berarti 2B sama dengan min 2, ya. Maka B berarti sama dengan min 1. Masukkan ke salah satu. Kalau B yang min 1, maka C-nya berapa? Kita akan dapatkan C sama dengan, masukkan ke sini, sama dengan 0. Ya. Jadi, maka kita dapatkan dari sini, 1 dibagi dengan S pangkat 3 plus S akan sama saja dengan, tadi A-nya adalah 1, berarti 1 per S, B-nya adalah min 1. B-nya min 1, C-nya 0. Berarti min S per S kuadrat plus 1. Ya. Jadi min S dibagi dengan S kuadrat plus 1. Coba silakan dicek aja sini. Ini kan kalau dikalikan ke sini, ini samakan penyebutnya, ini kan S kuadrat plus 1 di sini. S kuadrat plus 1 min S kuadrat. S kuadrat min S kuadrat kan 0, berarti tinggal plus 1 di sini. Ini sudah benar berarti. Cara ngecek baliknya ya. Oke, cek baliknya ini sudah benar. Jadi, sehingga kita dapatkan sekarang inverse Laplace dari 1 dibagi dengan S pangkat 3 plus S sama saja dengan inverse Laplace dari 1 per S dikurangi inverse Laplace dari S dibagi dengan S kuadrat plus 1. Tahu sama dengan ya
Ya, ini lihat di tabel ya, yang surprise itu adalah apa? Itu adalah 1 ya. 1. Kemudian yang S dibagi dengan S kuadrat plus 1 adalah yang berbentuk cos ya. Cosinus dengan omega berapa? 1. Jadi cos T. 1 plus cos T. Ini katakan YT-nya lah gitu ya. Ya, jadi itu dekomposisi pecahan parsial. Jadi intinya sekali lagi mencari inverse transform Laplace ya. Mencari inverse transform Laplace, kita bisa manfaatkan tabel ya. Dan untuk membuat YS-nya ya, YS-nya itu mirip dengan tabel, bisa lakukan beragam manipulasi ya. Sebenarnya boleh dengan tadi ada kalau langsung menggunakan tabel ya, itu yang sederhana itu ya sebenarnya, langsung membandingkan dengan tabel. Kemudian bisa juga sebenarnya dengan menggunakan pembagian polinom ya. Jadi kita bagi saja polinomnya. Boleh juga dengan dekomposisi pecahan parsial ya. Ada pertanyaan sampai sini? Baik ya, kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Oke, sekarang kita akan lihat transform Laplace dari delta Dirac ya. Atau sebelum ke transform Laplace delta Dirac, kita lihat fungsi delta Dirac ya. Apa sih delta Dirac ya? Nah, fungsi tangga ya didefinisikan diberi simbol UT itu adalah 1 untuk T lebih besar daripada 0, 0 untuk T kurang dari 0. Ya. Jadi kalau dibuatkan grafiknya ya, kalau dibuatkan grafiknya, ini T, ini adalah UT ya, maka nilainya adalah 1 untuk semua yang positif ya. Jadi harus ngasih beri tanda dulu ya. Nah, ini 1 di sini. Dan untuk kurang dari 0 di sini 0 semua ya. Saya tegak. Makanya ini jadi tangga ya. Jadi kalau dari sini ada sebenarnya di sini, tapi 0 semua, 0 tiba-tiba tak naik. Ini namanya fungsi tangga ya. Atau fungsi step ya. Nah, fungsi step ini kalau dalam rangkaian listrik ya, itu saklar ya, saklar. Saklar itu kan mengubah dari asalnya putus menjadi nyambung atau sebaliknya ya. Jadi ketika ada saklar, semula belum muncul arus misalnya ya, muncul arus, maka ketika saklar disambung dari atau belum diberi tegangan, boleh juga sama saja, bisa arus bisa tegangan ini ya. Jadi UT ini bisa arus bisa tegangan ya. Dari mulai
tegangannya nol, tiba-tiba saklar disambung, maka tegangannya akan loncat gitu kan ya, akan dari nol menjadi ada gitu. Ya, ini di sini proses. Pada saat T0, pada saat awal dia akan mengalami perubahan yang cukup drastis dari nol menjadi harga berapa. Nah, berikutnya ya nanti kalau kemudian dia jadi konstan tegangannya, misalkan untuk sumber tegangan DC ya konstan begini jadinya. Ya, itu fungsi tangga. Nanti ini manfaatnya ketika salah satunya adalah menganalisis sinyal dan sistem ya, suatu sistem. Oke. Nah, ini jadi definisi fungsi tangga adalah ini ya, seperti ini. Nah, dalam hal ini ya, fungsi tangga ini kan tidak didefinisikan untuk T sama dengan 0 ya. Nah, dari sini kemudian didefinisikan apa yang disebut dengan delta Dirac ya. Jadi fungsi delta disebutnya delta Dirac itu istilah lainnya adalah impuls ya. Delta Dirac ya. Atau impuls. Di fisika mungkin pernah belajar impuls, itu perkalian antara gaya dengan selang waktu dalam waktu yang sangat singkat ya, terjadi sentuhan yang sangat singkat. Jadi ketika saklar disambung itu kan sebetulnya juga sangat singkat waktunya ya, impuls. Nah, impuls ini didefinisikan sebagai turunan dari ya. Jadi ini ditulisnya begini ya, delta T ya. Itu adalah turunan dari U terhadap T. Turunan dari U terhadap T. Nah, namun dalam hal ini ya, di di T sama dengan 0 dia tidak terdefinisi. Ya. Jadi turunan di DUDT untuk T0 gitu ya, T0. Ya. Kalau yang lain turunannya dari sini. Ini kan turunannya untuk lebih besar pada 0, ini kan turunannya 0 gitu kan ya. Turunannya. Tapi di sekitar 0, nah di sini nih, di sekitar 0 gimana? Nah, untuk mendapatkan mendapatkan nilainya berapa ya, kita bisa membayangkan fungsi UT ini begini. Pendekatan dengan katakan U delta T. Ini kita punya satu fungsi yang begini. Ini ada jadi yang asalnya begini nih, tegak langsung begini, kita definisikan seolah-olah jadi begini. Nah, kita dekati dengan begini. Sebentar, kurang ini ya. Akan beginilah. Dimana ini minus epsilon misalkan, ini plus epsilon, ya. Kemudian ini tentu di sini ada tadi sini ya, sebenarnya ada. Nah gini ya. Jadi kita punya fungsi U delta, di mana ini nilainya 1 di sini. Nah, dan ini adalah linear ya. Jadi tidak tegak begini ya. Tidak tegak langsung 0,1, tapi bayangkan seolah-olah linear begini. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kalau kita gambarkan deltanya, delta kita punya delta gitu. Kalau menurut ini berarti turunan DDT dari U delta ya. Oke ya. DDT dari U delta. Dan ini jelas bahwa ini turunannya ya. Turunannya akan 0 untuk T kurang dari min epsilon. Betul ya? Ini turunannya pasti 0. Kemudian juga akan 0 untuk
T lebih besar daripada apa? Epsilon. Turunan ini kan kosaran 0. Tapi yang ini ada nih turunannya. Nah, berapa turunan untuk T antara min epsilon dengan epsilon? Nah, kalau kita mengingat bahwa tafsiran geometris dari turunan adalah gradien, ya, maka kita tidak cari gradien. Berapa sih gradien ini? Ingat, gradien itu sisi tegak dibagi dengan sisi datar ya. Jadi ini tingginya adalah 1 nih. Ini adalah tingginya 1. Dan ini adalah panjangnya 2 epsilon kan ya? Dari minus, berarti ini adalah gradiennya 1 dibagi dengan 2 epsilon. Ya, 1 dibagi 2 epsilon. Nah, karena itu kita bisa gambarkan bahwa fungsi delta delta t-nya, delta dari delta delta t ya, fungsi ini kita bisa gambarkan tingginya adalah 1/2 epsilon ketika dari min epsilon sampai epsilon. Di luar itu 0 ya. Dan ini berarti gambarnya akan begini nih. Nah, grafiknya ya. Kalau digambarkan dari sini boleh begini. Nah, S. Oke, ya. Di mana tinggi ini ya, tinggi atau panjang garis apa titik potong ini di sini itu adalah 1/2 epsilon. Jadi turunan dari U delta T ya di sekitar 0 di sini ini seperti ini. Dan kalau kemudian kita coba integralkan. Integral dari min epsilon sampai epsilon dari delta delta T terhadap T. Nah, kembali ingat bahwa tafsiran geometris dari integral adalah luas. Makanya tidak lain luas ini, luas segi 4 ini nih. Luas itu kan panjang kali lebar ya. Panjangnya 2 epsilon, 2 epsilon, lebarnya 1/2 epsilon. 2 epsilon dibagi dengan 1/2 epsilon berapa? 1. Jadi luas ini adalah 1. Jadi luasnya 1. Oke, luasnya 1. Nah, ya. Sekarang bayangkan kalau kalau epsilonnya menuju 0. Jadi ini diperkecil ini. Ini geser. Jadi menuju 0 epsilonnya. Kalau epsilonnya menuju 0 karena luasnya 1, maka tingginya bagaimana? Gimana? Tingginya? Tadi kan tingginya 1/2 epsilon kan ya. Kalau epsilonnya menuju 0, maka limit dari 1/2 epsilon menuju 0 berapa? Halo? Ada mahasiswanya ini? Jangan saya ngomong sendiri nih. Oke. Berapa limitnya? Limit X menuju 0 dari 1/X. Tak Ayo, terdefinisi, berapa? Pak. Tidak terdefinisi?
Kenapa tidak terdefinisi? 1, Pak. Adakah jawaban limit tidak terdefinisi? 1, Kenapa Pak. tidak terdefinisi? Ya, jadi kalau X yang menuju 0, hati-hati. Kalau seper X atau seper 0 itu betul baru tidak terdefinisi. Tapi kalau limit, ada limitnya ini ya. Karena bukan dibagi 0, tapi dibagi oleh bilangan yang mendekati 0 gitu. Kalau X yang menuju 0, misalkan taruhlah bagi 0,00 atau dibagi 10 pangkat min 30 misalkan. 1 dibagi 10 pangkat min 30 berapa? 10 pangkat 30 kan ya? Jadi kalau limit X menuju 0 bukan berarti X-nya 0 ya. Bukan ini ya. Cek lagi limitnya ya. Jadi ini sangat besar. Jadi akan menuju tahingga ya. Oke, jadi bilangan yang sangat besar kita tuliskan tahingga ya. Jadi ketika ya jadi bayangkan sekarang kalau epsilonnya menuju 0, maka delta dari delta tingginya akan menuju tahingga. Dan ketika epsilon ini menuju 0, maka U delta T akan menuju apa? Menuju UT. Ya. Ya. Dan ketika U-nya menuju U delta T menuju UT, maka berarti delta delta T akan menuju DT gitu. Jadi delta T ya, itu ternyata adalah limit dari ketika epsilon menuju 0 dari delta delta. Ya. Dan karena itu kita bisa lihat bahwa delta T sekarang grafiknya ini delta T ya. Karena tingginya ketika T-nya menuju 0, tingginya menuju tahingga, kita gambarkan oleh sebuah anak panah. Nah, ya. Inilah yang disebut dengan impuls. Atau delta Dirac ya. Jadi delta Dirac dalam hal ini sekarang ya, delta Dirac adalah sebenarnya nilainya 0 atau tahingga gitu ya. Tahingga kalau T-nya sama dengan 0 dan 0 untuk T tidak sama dengan 0 ya. Atau T lebih besar daripada 0 kalau misalkan kita definisikan untuk T yang tidak pernah 0 ya. Jadi T sama dengan 0 dan 0 untuk T yang tidak sama dengan 0. Delta T lagi tahingga kalau T-nya 0 dan 0 kalau T-nya tidak sama dengan 0. Dan sifatnya integral. Kalau kita perluas dari min tahingga sampai tahingga dari delta T dt itu adalah tadi luasnya berapa? 1. Ini nih. Ya. Jadi luasnya ini. Karena kan limit ketika delta T menuju 0, ketika epsilon menuju 0 kan ya. Ini jadi delta T ini. Jadi hasilnya tetap. Jadi meskipun ini yang tadi ketika epsilonnya menuju 0 kan ini luasnya tetap 1. Tapi tingginya atau panjangnya menjadi tahingga gitu. Ya, menjadi tahingga. Oke, jadi ini ya. Jadi definisi dari delta Dirac atau impuls adalah ini. Jadi kita sudah definisikan apa itu fungsi tangga, apa itu fungsi fungsi
impuls ya, delta Dirac. Nah, ya. Nah, untuk impulsnya sendiri ada sifat. Jadi kalau misalkan coba kita lihat perkalian antara suatu fungsi dengan impuls ya. Perkalian antara fungsi dan impuls. Misalkan kita punya fungsi sebarang ya, kita punya fungsi sebarang YT misalnya ya. Kita punya fungsi sebarang YT. Kita definisikan untuk lebih besar pada 0 ya. Dan kita punya fungsi sebarang. Secara umum beginilah, kita punya fungsi YT begini. Lalu kita kan punya fungsi impuls ini ya. Ini fungsi impulsnya. Kalau kita kalikan apa yang terjadi? Nah, kalau kita kalikan antara YT dengan delta T ya, maka perhatikan bahwa yang ini yang sebelah kiri dari ketika T kurang daripada 0, kalau T tidak sama dengan 0, maka kan delta T-nya 0 kan ya. Jadi kalau YT dikalikan dengan delta T, untuk T yang tidak sama dengan 0 itu akan 0. Tetapi untuk yang ketika T sama dengan 0 di sini, ini ada Y0, ada Y0 gitu. Ini ada hasil kalinya Pak, hasil kali dari Y0 dengan ini nih, dengan impulsnya delta T. Dan kita jangan hasil kali dari Y0 dengan TAI tidak kita tulis begitu ya. Tetap kita tulisnya bahwa berarti di sini YT ya, YT dikalikan dengan delta T adalah sama dengan Y0 dikalikan dengan delta T gitu. Hasilnya. Kenapa begitu? Karena tadi bahwa kalau T-nya tidak sama dengan 0, maka hasil kali dari YT dengan ini akan 0. Jadi yang grafik ini berapapun nilai ini, kalau dikalikan dengan 0 pasti 0. Berapapun nilai ini, ya, yang di sebelah kanan T ini, atau yang di sebelah kanan 0 ini, dikalikan dengan 0, ini 0 di sini, maka pasti 0. Kecuali yang Y0 ada dikali hasil kali dengan ini, dengan delta T. Sehingga salah satu sifatnya adalah bahwa YT kali delta T sama dengan Y0 kali delta T. Nah, bagaimana kalau digeser? Misalnya gini ya, bagaimana kalau YT dikalikan dengan delta T min A misalnya, atau min T0 gitu. Nah, ingat di matematika dasar bahwa kalau ada fungsi, ini namanya pergeseran, digeser. Jadi kalau ada delta T min T0 artinya kita punya delta T yang digeser sejauh T0. Kita ambil T0 yang positif ya. Jadi kalau ini adalah delta T min T0. Asalnya kan di sini, delta T itu kan ketika dia 0 di sini. Maka kalau T min T0, maka dia akan geser sejauh T0. Kalau T0-nya positif berarti dia geser ke kanan. Jadi si delta Dirac-nya atau si impulsnya akan berada di posisi T sama dengan T0. Ya. Sehingga kalau kita kalikan, Y0 dikalikan dengan delta T0, maka berarti hasilnya ya. Karena di sebelah kiri T0 nilai delta T min T0 adalah 0, di sebelah kanan T0 juga 0, maka hasil kali ini yang ada adalah kalau kita kalikan YT dikalikan dengan delta T dikurangi dengan T0, maka yang ada adalah Y pada saat T0 dikalikan dengan delta T min T0. Ini ada hasil kalinya, ya. Ya, jadi sifat dari delta Dirac ya. Sifat dari delta Dirac ketika dikalikan dengan suatu fungsi, ya.
Jadi kalau misalkan sebagai contoh, misalkan kalau kita disuruh menghitung berapakah integral dari min tahingga sampai tahingga gitu ya. Dari misalkan T kuadrat kali delta T misalnya. Atau T kuadrat kan T kuadrat plus 2T misalkan ya, plus 5 kali delta T, dt. Apa hasilnya? Ya, ditegarkan terhadap T ya. Maka ingat, ini perkalian dari YT dengan delta T. Nah, kalau perkalian antara YT dengan delta, maka sama dengan Y0 kali delta T. Jadi ini sama saja dengan, ya, ini sama saja dengan integral dari min tahingga sampai tahingga, ini masukkan 0 ini. Berarti kalau T-nya 0, ini 0, berarti 5 delta T. dt. Dan 5 kan konstanta. Karena konstanta maka kita keluarkan 5 integral dari min tahingga sampai tahingga delta T dt. Maka hasilnya apa ini? Integral dari min tahingga sampai tahingga delta T dt sama dengan 1 tadi. Ini sifatnya nih. 1. Ya. Jadi berarti ini 5 hasilnya. Oke. Kemudian yang kedua misalnya, integral T kuadrat plus 2T plus 5 delta T min 1 misalnya, dt. Apa hasilnya? Maka ini sama saja dengan integral, ini dari min tahingga sampai tahingga ya, min tahingga sampai tahingga, atau boleh dari 0 sampai tahingga lah ya. Ini berarti masukkan untuk apa? Untuk T1. Berarti 1 kuadrat tambah 2 kali 1 ditambah dengan 5 kali delta T-1 dt. Ini berarti integral dari min tahingga sampai tahingga berapa nih? 8 ya. 8 kali 8 delta T-1 dt. 8-nya konstanta, keluarkan 8 integral dari min tahingga sampai tahingga delta T-1 dt, dan ini juga akan sama dengan 1. Ya. Sama saja, jadi kalau diintegralkan yang ini, kalau ini diintegralkan dari min tahingga sampai tahingga, ini hasilnya ini. Ini luasnya 1. Ya. Kalau diintegralkan. Jadi sama dengan 8. Oke, ya, jadi itu tentang ini impuls mungkin nanti diperdalam lagi di sinyal dan sistem ya. Jadi kita sudah perkenalkan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin mencari transform Laplace-nya? Ya. Transform Laplace dari impuls. Ya. Jadi transform Laplace dari, kalau dari fungsi step sebetulnya sudah tahu ya. Fungsi step itu kan U sama dengan 1 untuk T positif. Dan kita sudah tahu kalau U-nya 1, kalau fungsinya 1, hasilnya kan 1/S. Ya, itu adalah UT ya. Di 1/S. Atau 1. Ya. Sekarang dari impuls bagaimana? Atau dari delta Dirac ya. Jadi impuls atau delta Dirac sama saja ya. Bagaimana transform Laplace-nya? Di L dari delta T. Maka sama saja dengan menggunakan definisi, boleh dari 0 sampai tahingga gitu lah. Ya, dari delta T ya. Dari 0 sampai tahingga. Berarti delta T dikalikan E pangkat minus ST dt kan ya, berdasarkan definisi. Nah ingat, delta T dikalikan dengan E pangkat min ST ini kan sama saja dengan apa? Sama saja dengan
nilai E ketika T-nya sama dengan berapa ini? 0 kan ya? Tadi sifatnya ini ya. Jadi YT kali delta T sama dengan Y0 dikali delta T. Gitu. Kalau YT-nya kita ganti dengan E pangkat min ST, artinya ini kan ketika T-nya 0. Kalau E pangkat 0 adalah 1 kan ya? Oke. Sehingga ini sama saja dengan ya integral 0 sampai T hingga dari delta T dt. Ya, ini sama dengan 1. Jadi boleh meskipun asalnya sebenarnya definisi asalnya dari berapa ini? Dari sifatnya itu dari ini ya. Dari minta hingga sampai tak hingga. Tapi karena kan ini di daerah sekitar apa ini? Daerah sekitar 0 ya. Boleh dekati dari 0 sebelah kiri sampai 0 sebelah kanan juga boleh ya. Tingginya 1. Ya. Tapi secara definisi ditulisnya dari minta hingga sampai tak hingga ya. Jadi, kalaupun dari 0 sampai tak hingga ini tetap hasilnya adalah 1. Mendekati 1. Baik, jadi kita sudah punya satu tambahan lagi sekarang ya. Punya satu tambahan ya bahwa kita punya pasangan, kalau kita punya impuls maka dia akan berpasangan dengan 1. Jadi kalau kita punya YT-nya sama dengan delta T kan berpasangan dengan YS gitu kan ya. Jadi YS-nya adalah ini. Ya. Nah, jadi tambahkan ke dalam tabel sekarang ya. Sekarang kita coba lihat kembali lihat inverse transform Laplace ya. Jadi kita lihat soal ya. Gimana nih? Oh muncul, sorry, kok clear frame-nya. Ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum saya lanjutkan. Tidak ada, Pak. Sebentar. Tidak ada. Ini kalau kuliah daring itu salah satu kelemahannya begini nih ya. Jadi apa namanya? Saya tidak bisa melihat wajahnya, apakah wajah-wajah mengerti atau wajah-wajah yang tidak mengerti atau bingung gitu ya. Pokoknya kalau misalkan tidak bersuara gitu kan ya, apakah mendengarkan atau tidur, nah itu saya juga nggak tahu ya. Itu kelemahan daring ya. Tapi intinya kalian bisa ya, saya berprasangka berpraduga baik bahwa kalian tetap mendengarkan dan kemudian juga akan mengulangi ya, belajar mandiri, mengulangi ini ya. Nah ini ada videonya nanti ya. Atau paling tidak nih, nonton video ya, bisa berulang-ulang. Banyak media sekarang untuk belajar lah. Itu enaknya zaman sekarang ya. Kalau zaman saya dulu perpustakaan itu sedikit jumlahnya, mahasiswanya banyak ya. Jadi untuk meminjam satu buku itu harus istilahnya rebutan duluan. Ketika kita tidak dapat, ya. Tapi untungnya ya salah satu caranya adalah satu orang pinjam ke perpustakaan lalu difotokopi satu buku gitu ya, baru selesai. Tapi juga zaman dulu ya referensi berbahasa Indonesia itu boleh dikatakan sangat minim ya. Semuanya referensinya berbahasa Inggris ya. Kalian
sekarang banyak sarana. Jadi kalau seandainya zaman sekarang IPK kurang dari 3 itu tanda tanya gitu ya. Kalau dulu IPK 2,5 saja itu sudah sangat-sangat wah. Gimana ya usahanya ya. Sarana banyak ya. Entah itu ini saya ambil top bisa referensinya banyak, ini bisa dari Advanced Engineering Matematik Erwin ya, atau juga dari kalau Castro saya kira banyakannya sama engineering matematik di Castro, tapi lebih agak sedikit dasar ya dibanding dengan Erwin. Boleh juga dari Mariel Boas seperti yang sudah saya ini kan ya. Banyaklah sumber ini sebenarnya tentang transform Laplace. Oke. Dulu rebutan ya atau kalau tidak itu ya beli dari dulu sampai sekarang masih ada ya toko-toko, bukan promosi tapi saya memang biasa beli toko yang murah itu buku-buku luar ya, kemudian relatif bagus itu di Elvira itu di Jalan Dago. Kalau dulu harganya sekitar itu 200.000 zaman dulu ya, tahun ketika kos saya saja sebulan saya hanya diberi 50.000 sebulan. Oke. Harga bukunya 200.000, 4 bulanan ya, 4 bulan ini. Tapi ya dipaksa beli ya, harus beli karena kalau tidak ya tertinggal ya. Kalau tidak tertinggal. Sekarang berapaan ya? Mungkin di kisaran sejutaan atau 800-an mungkin ada ya. Tapi yang paling gampang adalah membajak gitu kan ya. Beli satu, fotokopi banyak. Meskipun itu tidak ya, namanya membajak berarti kan ilegal ya. Oke. Tidak dianjurkan untuk membajak ya. Oke ya. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang banyak lah, kalian bahas sumber banyak, internet banyak. Itu banyak yang bahas banyak tentang transform Laplace, banyak matematika teknik banyak ya. Jadi saran untuk belajar itu tinggal kita mau atau tidak, itu aja ya. Baik, jadi kita sudah nambah satu ya. Oke. Ini tambahkan ke dalam tabel tadi ya. Jadi ini harus diingat ini bahwa inverse Laplace dari satu adalah delta T, delta Dirac. Sekali lagi ini nanti ini berhubungannya dengan kalau di sistem elektrik ya, ini dengan pensaklaran nantinya ya, dengan pensaklaran. Baik, kita lihat contoh menentukan inverse ya. Misalkan tentukan L inverse dari S kuadrat plus 5 misalkan dibagi dengan S kuadrat plus 2S minus 3. Mirip dengan yang tadi ini, ganti yang lain lah ya supaya agak beda. Oke, dibalik. Bagaimana ini? Ini kembali bahwa YS adalah fungsi rasional, ya, fungsi rasional. Nah, namun di sini sebenarnya ini disebut sebagai rasional tak wajar. Kenapa? Yang disebut dengan fungsi rasional wajar itu kalau pangkat dari pembilang lebih rendah dari pangkat penyebut. Jadi kalau yang ini, ya, mana tadi? Yang saya sudah contohkan sebelumnya, ya. Nah ini namanya fungsi rasional wajar. Kenapa ini? S-nya pangkat 1, ini yang ini pembilangnya pangkat 1, ini pangkat 2, ini masih wajar karena ini lebih tinggi pangkatnya. Nah kalau yang seperti ini kalau lebih tinggi pangkat dari pembilangnya disebut dengan fungsi rasional tak wajar. Dan fungsi rasional tak wajar itu bisa dijadikan sebagai jumlah dari fungsi
polinom dan rasional wajar. Caranya bagaimana? Ya, caranya dengan membagi dulu. Ya, jadi kita lakukan pembagian polinom. Bagian polinom, jadi S kuadrat ditambah dengan 5 kita bagi dengan S kuadrat plus 2S plus 2 plus 3S plus 2 gitu ya. Apa hasil baginya? Hasil baginya ini S kuadrat supaya ini hilang S kuadratnya kalikan 1. 1 kali S kuadrat berkali ini berarti S kuadrat plus 3S min plus 2. Kemudian kita kurangi. Maka S kuadrat kurangi S kuadrat adalah 0. Kemudian di sini tidak ada S-nya, berarti 0 dikurangi dengan 3S, jadi muncul min 3S. 5 dikurangi 2, plus 3. Ya. Min 3. Jadi, simpulannya bahwa S kuadrat plus 5 dibagi dengan S kuadrat plus 3S plus 2, bisa kita ganti jadi 1, ditambah sisanya ini kan ya. Ditambah dengan min 3S. Nah, karena ini bisa dijadikan apa ini? Min 3 kali S plus 1 ya. Min 3 dikali S plus 1. Sehingga S1 saja langsung di sini berarti ini sama dengan 1 sisanya adalah min 3 kali S plus 1 dibagi dengan S kuadrat plus 3S plus 2. Nah ini. Oke. Nah kemudian berarti transform inverse Laplace dari ini sama dengan inverse Laplace dari 1. Nah, kita sudah tahu inverse Laplace dari 1 berapa? Delta T apa? Delta T fungsinya ya. Sekarang tinggal bagaimana yang ini? Nah, berarti yang ini baru kita, jadi ini kan sudah fungsi rasional wajar ini. Ya, di fungsi rasional wajar. Baru yang ini kita lihat bagian penyebutnya. Bisakah difaktorkan? Ini bisa. Kalau bisa difaktorkan maka kita faktorkan. Dekomposisikan ya. Kalau tidak bisa difaktorkan ya, coba pakai melengkapi kuadrat. Karena bentuknya ini mirip dengan yang kalau S dibagi dengan S kuadrat plus omega kuadrat gitu. Atau S dibagi dengan S kuadrat S min A kuadrat plus omega kuadrat. Jadi mirip yang bentuk cos atau sinus. Kalau ini tidak bisa difaktorkan. Tapi ini kan bisa. Kalau bisa maka faktorkan ya. Jadi dekomposisi untuk S plus 1 dibagi dengan S kuadrat plus plus 3S plus 2. Ini kan bisa jadi S plus 1 dibagi dengan apa? S plus 1 dikali dengan S plus 2. Oh, ternyata masih bisa ya ini. Jadi apa ini? 1 bagi apa? Langsung saja ini ya. 1 per S plus 2. Ternyata masih bisa dibagi itu ya. Oke ya, ternyata ini masih bisa begini ya, masih bisa disederhanakan ya. Tidak perlu dekomposisi repot-repot. Jadi kalau begitu kita dapatkan apa? Apa tadi? S kuadrat plus 5. S kuadrat plus 5 dibagi dengan S kuadrat ditambah 3S ditambah 2 bisa kita ganti jadi 1 dikurangi 3 dikali 1 dibagi dengan Putang ina mo, paano kami
ugalan ni anak crush ko dito? Oh, putang ina, oh. S plus 2 ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Itu yang di 5 di 2 parsial minus 3, Pak. oh iya, oke, baik, terima kasih. Ini apa ini? Makanya saya agak sedikit ragu barusan ya. Sebentar, ada salah di mana ini? Ini 5 dikurangi 2 berapa? Plus 3 ya. Iya, Pak, plus 3. Baik, kalau ini plus, oke, berarti min 3 kali S min 1 ini ya, S min 1. Oke, baik, terima kasih. Oke. Jadi yang kita dekomposisikan yang S min 1 ya. Ini S min 1. Ini S min 1, sehingga ini bukan begini jadinya ya. Oke. Belum selesai ini ya. Oke. S min 1, S min 1. Berarti ini jadi A dibagi dengan S plus 1 ditambah dengan B dibagi dengan S plus 2. Kita dapatkan A-nya tadi dengan cara ini hilangkan dulu, bayangkan hilangkan. Ini jadi S plus 1-nya ini hilangkan. Jadi S min 1 dibagi dengan S plus 2 untuk S sama dengan pembuat 0 dari S min plus 1 adalah min 1. Berarti min 1 dibagi dengan ini min 1 plus 2. Jadi minus 2 ya. Kemudian B-nya, ini jangan dilihat, S plus 2 ini hilangkan, ini S plus 2 hilangkan, maka berarti S min 1 dibagi dengan S plus 1. Untuk S pembuat 0 dari ini nih. Untuk B ya, berarti min 2. Berarti min 1 dibagi dengan min 2 tambah 1. Berarti minus 3 ya. Plus ya. Plus 3. Positif 3 ya. Oke, positif 3. Jadi S min 1 dibagi dengan S kuadrat plus 3S plus 2 bisa kita ganti jadi A-nya adalah min 2, berarti min 2 kali 1 per S plus 1 ditambah dengan 3 dikali 1 per S plus 2. Ya. Sehingga kita dapatkan sekarang, ya, sehingga kita dapatkan S kuadrat plus 5, S kuadrat plus 5 dibagi dengan S kuadrat plus 3S plus 2, tadi 1 dikurang. Coba kita lihat tadi ini. 3 kali ini ya. Nah, perhatikan yang bagian yang ini kan tadi sudah kita urai ini. Berarti min 3 dikalikan ini nih. Jadi ini berarti dikalikan min 3. Ketika ini dikalikan dengan min 3, maka ini jadi plus 6 ya. Oke, jadi ada jadi positif 6 kali 1 per S plus 1. Ini jadi negatif 9 ya, kalikan min 3. Negatif 9 kali 1 per S plus 2. Jadi, maka ya, jadi
inverse Laplace dari S kuadrat plus 1 dibagi dengan S kuadrat plus 3S plus 2 sama saja dengan inverse Laplace dari 1 ditambah 6 kali inverse Laplace dari S6, 1 per S plus 1 ya. 1 per S plus 1 dikurang 9 kali inverse Laplace dari 1 per S plus 2. Gitu. Lihat ke tabel. Nah, yang satu adalah apa? Delta T. Kemudian yang ini berarti 6. Ya, ini kan untuk yang bentuk ini ya. E pangkat minus T, jadi A-nya adalah minus 1 nih. A-nya. Dan yang ini adalah negatif 9 kali E pangkat minus ini jadi minus 2 ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Pak. Ya. Pak, izin Ya. bertanya. Ya. Untuk yang S-1 per S untuk yang S-1 per S pangkat 2 ditambah 3S plus 2 itu kan yang tadi yang minus 2 plus minus 2 dikali S minus 2 dikali 1 per S tambah 1 ditambah 3 1 per S2 tambah 2 itu kenapa dikali min 3, Pak? Min 3-nya itu dari yang mana ya, Pak? Yang kita cari kan ini nih. Ini tadi kita sama 1 dikurangi apa? 3 kali 1, apa, S-1 dibagi dengan S kuadrat plus 2S plus 2. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. ya. Sama-sama. Ada lagi? Baik, ya. Kalau tidak ada, ya. Jadi itu apa namanya? Sudah kita tambahkan ya satu tabel lagi delta ya, delta Dirac ya, delta Dirac. Impulse. Jadi berarti ada 10 ya. Kalian buat tabelnya. Karena harus ingat ini akan lebih enak kalau kita bisa hafal. Tapi lama-lama kalau sering hafal ini ya bentuk ini. Saya juga tidak menyengaja hafal ya. Tapi lama-lama hafal ini. Oh, kalau ini plus, ini jadi minus E pangkat minus. Kalau ini min, ini tetap ini jadi plus gitu kan. Gitu aja gampang ya. Jika ingat bentuk sin, bentuk cos, bentuk E pangkat ya. Oke. Ada satu lagi bentuk T kuadrat ya. Bagaimana kalau dikalikan T kuadrat jadi nanti bentuknya bentuk kuadrat ya. Oke. Kita lihat sekarang turunan ya. Dari transform Laplace. Ya. Turunan dari transform Laplace. Mohon maaf sebentar ya.
Di modul saya belum ini kan ya, belum, saya sudah berikan beberapa banyak contoh ini, ada banyak contoh, kalian tinggal baca saja ya. Untuk yang delta Dirac ini belum saya munculkan ya, termasuk mungkin juga di video yang ini belum saya munculkan ya. Tapi di mata kuliah sinyal sistem saya munculkan ya. Jadi saya masukkan ke sini supaya nanti pada saat sinyal sistem lebih terfokus untuk ke sistemnya sendiri ya. Jadi atau penambahannya tidak terlalu banyak ya. Baik, untuk yang turunan ya, kita lihat turunan dari bagaimana kita mendapatkan turunannya. Kalau kita ingat, kalau kita gunakan definisi, ya, jadi kita ingin lihat L dari, sebentar, bukan turunan dari transform Laplace, judulnya saya keliru. Judulnya adalah transform Laplace dari turunan, ya kebalik. Transform Laplace dari turunan. Beda ya. Transformasi Laplace dari turunan. Jadi L dari dy dt. Ya. L dari dy dt. Nah, kalau kita gunakan definisi kan dari 0 sampai t hingga dy dt dikalikan dengan e pangkat minus st dt. Nah, bagaimana cara mendapatkan ini ya secara umum ya? Kita bisa coba gunakan pengintegralan parsial ya. Jadi kalau misalkan kita misalkan jadi pengintegralan parsial ya, pengintegralan parsial dengan memisahkan U-nya adalah E pangkat minus ST misalnya. Kemudian dV-nya berarti dy dt dt. Maka kita dapatkan ini kan dari sini kita dapatkan du-nya berarti apa ini? Terhadap S. Turunkan terhadap S. Terhadap T, maaf ya. Ini berarti minus S kali E pangkat minus ST dt. Sementara ini kalau diintegralkan V-nya, ya ini kita integralkan ya, ini kita turunkan. Integralkan, maka ini sama dengan apa? Integral dari dt dt kan tidak lain y ya. Ibaratnya seolah-olah dt-nya dicoret, maka apa sama dengan y. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa ingat bahwa rumusnya integral u dv sama dengan u dikalikan v minus integral v kali du gitu. Sehingga kita bisa dapatkan dari sini sekarang ya. Integral 0 sampai t hingga dy dt kali e pangkat minus st dt sama saja dengan atau sama dengan ya u kali v, u-nya ini e pangkat minus, jadi e pangkat minus st dikalikan dengan v kali y berarti dikurangi integral v-nya adalah y dalam y t itu saya dikalikan dengan apa? Kalikan du-nya adalah min e pangkat minus st, berarti ini plus di sini ya. Plus jadinya ya karena min ya, min jadi plus ya. Kalau ini integralkan jadi minus. Jadi plus jadinya. Plus S integral, S-nya karena keluarkan saja. Y
S kali E pangkat min ST. Jadi Y dikali E pangkat minus ST DT. Nah, karena ini batasnya 0 sampai tak hingga, maka ini pun 0 sampai tak hingga, dan ini pun batasnya dari apa? 0 sampai tak hingga. Berarti apa ini? Nah, kita bisa lihat sini. Kalau ini masukkan 0, masukkan tak hingga, jadi ketika T-nya menuju tak hingga, maka ini kan menuju 0. Gitu. Dikurangi ketika apa? Ketika ini 0 T-nya. Kalau T-nya 0, berarti ini kan jadi 1 kan ya? Maka yang ini hasilnya adalah minus ya. Kan ingat, 0 dikurangi dengan ketika masukkan 0 sini. Jadi minus Y pada saat 0. Jadi kita tulis Y 0 gitu. Plus S. Nah. Y kali E pangkat min ST DT dengan 0 sampai T. Ini tidak lain apa? Tidak lain adalah transform Laplace dari Y gitu ya. Jadi yes. Jadi dapatlah kita simpulkan sekarang ya bahwa ternyata ya transform Laplace dari turunan dari detail atau satu si aksen lah, transform Laplace dari Y aksen adalah S dikalikan dengan YS dikurangi Y0. Ya. Jadi pindahkan posisinya ya. Ini satu teorema ini. Ini jadi satu teorema, satu rumus ya. Nah, dengan cara serupa ya, dengan cara serupa akan diperoleh bahwa transform Laplace dari Y double aksen itu akan sama saja dengan S kuadrat YS ditambah dengan SYS sorry bukan SCS, S ya no ya, S ya no dikurangi dengan Y aksen 0. Ya, silakan buktikan pakai cara yang serupa dengan yang ini tadi mendapatkan ya. Ternyata akan begini. Nah, sifat ini ya, sifat turunan dari transform Laplace ini bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan solusi persamaan diferensial. Jadi ini ya dapat digunakan untuk menentukan atau mendapatkan solusi PDB. Bukan tanda serut. Oke, jadi dapat digunakan. Jadi sejauh ini ya di bab sebelumnya kita bisa mendapatkan solusi PDB dengan apa namanya tebakan eksponensial, gitu kan ya. Dengan tebakan eksponensial, dengan mendapatkan persamaan karakteristik untuk yang homogen, kemudian dengan tebakan apa namanya partikular ya, fungsi partikular, ya partikular kalau seandainya non homogen gitu kan ya. Nah sekarang kita bisa manfaatkan transform Laplace untuk mendapatkan solusi dari PDB, ya. Oke. Jadi sebagai contoh misalkan ya, sebagai contoh, misalkan kita punya persamaan diferensial, taruhlah D2 atau saya pakai notasi ini aja ya. Misalkan Y double aksen ditambah dengan 9Y sama dengan 0 lah, yang mudah dulu lah ya. Oke, ya. Dengan nilai awal Y0 sama dengan 0 atau 1, Y aksen 0 sama dengan 2 misalnya. Ya.
Nah, dengan menggunakan tebakan eksponensial ya, untuk yang homogen ya kalian harus sudah bisa itu ya. Saya kira ini sudah bisa lah. Tapi kita coba akan gunakan transform Laplace ya. Diambil transform Laplace-nya ya. Jadi kita akan gunakan transform Laplace ya. Dengan cara apa? Mengambil ini. Transform Laplace kan dari apa? Dari double aksen ditambah dengan 9Y. Ya, ini pasti 0 ya. Transform dari 0 adalah 0. Nah, Y double aksen itu kan transform Laplace-nya adalah S kuadrat YS tambah dikurang tadi saya lupa sebentar ya. Harusnya dikurang ya. Tadi jangan-jangan saya oh ya ini. Ini dikurang, ini maaf, ini dikurang. Oke, jadi kurang S YS dikurang Y aksen. Oh, sorry, kok S YS. S Y0 ya. Sudah mulai, kalau sudah hampir 2 jam sudah ini konsentrasinya nih ya. S Y0 ya. Ini Y aksen 0 gitu ya. Ini yang ini ya. Baru yang ini. Ditambah apa? 9 kali transform Laplace dari Y. Transform Laplace dari Y kan YS gitu kan ya. Oke. Sama dengan. Nah, dari sini kita dapatkan masukan ini ya. Berarti S kuadrat YS minus S kali Y0. Y0-nya berapa? 1. Ya. S kali 1 min. Y aksen 0-nya adalah 2. Plus 9 YS sama dengan 0. Nah, YS kita kumpulkan berarti S kuadrat plus 9 YS. Yang ini kita pindah ke ruas kanan nih. Sama dengan apa? Sama dengan S plus 2. Sehingga dapatlah YS sama dengan S plus 2 dibagi dengan S kuadrat plus 9. Nah, bentuk apa ini? Oke, ini kan bisa kita ingat, lihat di tabel ya, lihat di tabel. Ini kalau ada S dibagi S kuadrat plus 9 dan 2 per S plus 9. Jadi bisa diurai nih. S dibagi dengan S kuadrat plus 9 ditambah dengan 2 dibagi apa? S kuadrat plus 9 gitu. Ini mirip dengan tabel jadinya. Yang ini kan bentuk kosinus. Yang ini bentuk apa? Bentuk sinus. Gitu. Maka kita akan dapatkan YT solusinya ini ya. Nah, jadi dapatkan solusinya kan YT ini, solusi dari ini ya. Maka inverse kan gitu. Inverse dari YS gitu. Oke. Kita tinggal cek dari tabel, kalau S dibagi dengan S kuadrat plus 9, itu kan bentuknya S kuadrat plus 3 kuadrat, gitu kan? Dan ini akan berpasangan dengan apa? Berpasangan dengan cos 3T kan ya? Karena ini 3 nih omeganya. Kemudian kalau yang bentuknya ini 2 per S kuadrat plus 9 ya. Itu sama saja dengan 2 per S kuadrat plus 3 kuadrat. Namun, ya, kalau ini 3 kuadrat, ini harus 3 nih. Supaya 3, maka kalikan 3 per 3. Gitu. Ini kalikan 3 per 3. 3 per 3 kan 1 kan ya? Sehingga ini sama saja dengan 2 per 3 kali 3 per S kuadrat plus 3 kuadrat. Dan kalau sudah begini berarti apa ini? 2 per 3-nya tetap, sorry ini pasangannya bukan sama dengan ya. Pasangan Laplace 2 per 3 dengan apa?
sin gitu. Omeganya 3 ini ya, sin. Jadi, nah kita dapatkan sekarang YT berarti inverse Laplace dari S dibagi dengan S kuadrat plus 9 tadi ditambah inverse Laplace dari 2 per S kuadrat plus 9. Yang ini adalah cos 3T dan yang ini adalah 2 per 3 sin 2T. Oke ya, jadi ini yang di awal sudah saya sebutkan ya, bahwa salah satu manfaat transform Laplace adalah kita bisa gunakan transform Laplace itu menjadi untuk memecahkan persamaan diferensial. Ya. Ya sudah, ini jadi jelas kaitannya ya dengan antara konsep persamaan diferensial yang sebelum kita bahas dengan sekarang. Ya. Kenapa kita bahas persamaan diferensial? Nah itu juga karena memang di awal sudah saya sebutkan ini sangat sistem-sistem dalam teknik elektro misalnya itu banyak yang melibatkan pemecahan persamaan diferensial. Nah, memecahkan persamaan diferensial beragam caranya. Ya. Beragam caranya. Sudah kita bahas pada bab PDB, dan salah satu cara yang lain adalah dengan terlebih dahulu melakukan transform Laplace, lalu kita inversekan. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Bapak punten itu sinnya 2T, harusnya sin 3T. 3T, oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Dan ini nanti transform Laplace ini ya. Jadi ketika kita punya satu sistem yang diungkapkan oleh persamaan diferensial ya, bagaimana kita menganalisis hubungan antara input dan output sistem, yaitu dengan salah satunya dengan transform Laplace. Nanti kalau sudah belajar sistem itu kan ada sistem yang kontinu, ada sistem yang diskrit ya. Nah yang diskrit sementara kita belum ini ya. Nanti saja langsung diisinya sistemnya ya. Kita bicara yang kontinu dulu. Ini untuk yang kontinu kita bisa selesaikan salah satunya bisa analisis dengan menggunakan transformasi Laplace. Selain transform Laplace, nanti ada juga transformasi Fourier. Makanya kita bahas juga transformasi Fourier. Gitu ya. Kalau transform Laplace hanya khusus untuk yang kontinu, grafik fungsinya fungsi yang kontinu, ya, bukan fungsi diskrit. Kalau transform Fourier bisa ada yang untuk yang kontinu, ada juga untuk yang diskrit. Nah, ada juga yang khusus yang diskrit, tadi transformasi Z namanya. Ya. Ya, sementara kita belum bahas juga ya, transform Z itu nanti mungkin isinya sistem aja ya, karena 3 SKS cukup juga untuk bisa sebenarnya kalau sudah matematik tekniknya difahami dengan baik ya, nanti ketika masuk ke sinyal sistem bagaimana menganalisis dari satu sistem ya, input outputnya seperti apa gitu, fungsi sistemnya seperti apa. Ya, mungkin saya akan perkenalkan apa itu fungsi sistem sepintas di sini. Ya. Itu akan mudah gitu ya, akan mudah ya. Kalian mendapatkan sinyal sistem sudah atau sedang sekarang atau belum? Di PTE sudah belajar sinyal sistem sekarang? Lagi belajar. Udah ya, sekarang sudah diambil sekarang sinyal sistem di semester 3 ini. Iya, Pak, diambil sekarang. Oh, sekarang ya. Berarti ya. Sudah sampai belajar apa di sana? Di sinyal sistem. Sudah sampai sistem LTI atau masih belajar fungsi-fungsi dasar, sinyal-sinyal dasar? Baru dasar-dasarnya, Pak. Apa itu sinyal, apa itu sistem gitu kan ya? Mungkin ya. Oke, baik. Kalau saya kebetulan
mengampu sinyal sistemnya di prodi TE ya, teknik elektro ya. Jadi kalau basic apa namanya, basic prodinya kalau saya di memang sekarang satu departemen ya, ke depan itu akan terpisah ya. Jadi tidak ada lagi departemen teknik elektro ya. Yang ada adalah prodi teknik elektro masing-masing, prodi pendidikan teknik elektro masing-masing gitu ya. Kemudian ada prodi satu lagi sekarang ada prodi PT OIR ya. Tapi mungkin kalau apa namanya, meskipun departemennya bubar gitu ya, mungkin dosen-dosennya masih saling meminjam satu sama lain ya. Jadi boleh dikatakan saya ini dipinjamkan gitu ya. Dipinjamkan. Karena ada yang home base-nya di PTE, ada yang home base-nya di TE, dan ada yang home base dosennya di apa namanya, di PT OIR ya, di PT OIR prodi yang baru ya. Kalau di TE itu semester besok sih saya semester genap ya, jadi tuntas dulu mateknya ya, baru gitu. Tapi ya kalau di PT wajar di awal karena PT mungkin ada SKS yang kependidikan ya, jadi memang menempatkan apa ini boleh dikatakan lebih padat, lebih cepat gitu ya. Oke ya, jadi ini salah satu nanti untuk menganalisis sistem LTI waktu kontinu ya. Ada pertanyaan, silakan. Jadi ini hubungan antara apa namanya, di sistem persamaan diferensial ya. Kalau kita punya satu sistem itu kan punya transform Laplace. Nah, kalau kita punya satu sistem ya, ini kan sebetulnya mengaitkan antara input dan apa output. Misalkan kalau kita punya ini x sebagai fungsi dari t, lalu ini punya apa namanya y sebagai fungsi dari t gitu ya. Ini kan di apa namanya, ditransformasi oleh sistem ini ada satu sistem. Kalau kemudian untuk melihat hubungan antara ini dengan ini ya, bagaimana ininya ya, itu ternyata bisa dibuat dengan cara ditransform Laplace. Jadi ini kita dapatkan x, transform Laplace dari x. Kemudian sistem di sini, biasa di sistem itu punya satu fungsi ya, yang disebut dengan fungsi sistem, misalkan HS gitu. Dan ini ada sistemnya, misalkan fungsinya HT di sini ya. Jadi tidak, misalnya ini YT itu nantinya kalau dalam satu sistem itu menjadi konvolusi dari XT dan HT gitu ya. Maka outputnya ini ya, YS itu akan merupakan, nah ini salah satu sifat dari transform Laplace. Jadi ketika, nah ini konvolusi seperti apa sementara mungkin tidak saya ini kan ya. Ini tinggal perkalian antara HS dan XS ya. Sehingga nah HS bisa kita tulis sama dengan YS dibagi dengan XS. Nah ini ya, ini ada biasanya bentuk persamaan diferensialnya adalah persamaan diferensial yang non homogen. Jadi kalau yang tadi kan homogen ya, enak ya. Nah, jadi ini biasa fungsi sistem ini ya, fungsi sistem ini yang disebut dengan fungsi sistem ya. Atau istilah lainnya adalah fungsi transfer atau fungsi alih ya.
macam-macam. Ada alih, fungsi transfer, fungsi sistem ya. Jadi yang fungsi yang mentransformasikan XS menjadi YS. Ya. Jadi misalkan kalau ada satu sistem dinyatakan oleh hubungannya ya, hubungannya begini misalnya. Y double aksen plus 2 Y aksen min 3Y sama dengan X. Di mana X ini adalah input ini. Ini outputnya. Ya. Maka bagaimana fungsi sistemnya? Ya. Fungsi sistemnya, nah, maka tinggal kita transform Laplace-kan ini. Kita ambil transform Laplace-nya, Laplace dari Y double aksen, boleh dipisah-pisah, boleh digabung sama saja, 2Y aksen min 3Y sama dengan Laplace dari X. Gitu. Nanti dari sini, ujung-ujungnya akan ketemu apa? Akan ketemu bahwa HS merupakan perbandingan dari apa? YS dan XS. Ya, seperti itu. Ini sekedar overview lah ya, overview. Nanti kalian akan lebih akan lebih detail di sinyal dan sistem. Namun biasanya kalau ada yang kita bahas ini masih yang transform Laplace satu sisi karena batasnya dari 0 sampai tak hingga. Nah, kalau di sinyal sistem itu definisi transform Laplace-nya adalah dari min tak hingga sampai tak hingga. Jadi ada sisi kiri, ada sisi kanan ya. Jadi bukan hanya untuk T lebih besar daripada 0, tapi bisa diperluas dari T min tak hingga sampai tak hingga. Kalau kita masih bicara untuk T dari 0 sampai tak hingga, disebutnya transform Laplace unilateral namanya ya. Jadi yang kita bahas ini masih transform Laplace unilateral, satu sisi lah istilahnya ya. Kalau bilateral dua sisi itu diperluas menjadi dari min tak hingga sampai tak hingga. Ya, oke itu berikutnya lah. Jadi kita di materi ini kita masih memberi dasar lah ya. Tapi tidak tabelnya tidak terlalu berubah ya, tidak terlalu berubah banyak gitu ya. Tinggal nanti ada yang bagaimana kalau sisi kiri istilahnya kalau untuk T kurang dari 0 bagaimana bentuk transform Laplace-nya ya. Bagaimana kalau T lebih besar pada 0 itu akan serupa bentuknya. Ya, paling beda di minusnya saja tandanya. Oke, kita coba latihan lah ya, masih ada waktu ya. Masih ada 2 papan lagi. Jadi boleh dikatakan ini sudah hampir selesai topik transform Laplace. Ya. Mungkin kita akan minggu depan kita coba, sekarang pertemuan kelima ya, minggu depan pertemuan ke-6. Oke, minggu ke-6, minggu ke-8, minggu ke-7. Minggu ke-6 ujian 1 ya, minggu ke-6 ujian 1. Oke, ujian 1 minggu ke-6 ya. Oke ya, kita lihat ya. Jadi ujian 1 bahannya adalah transform Laplace dan persamaan diferensial ya. Jadi sampai topik ini ya, dari awal sampai topik ini itu adalah bahan untuk ujian yang pertama ya. Minggu depan ya, pertemuan ke-6 ya, ujian 1 ya.
Ya, kuis tapi ya waktunya tinggal sedikit lah, nggak apa ya. Oke. Oke, kita latihan saja ya. Masih ada 15 menit ya. Oke. Satu soal saja ya. Tentukan solusi PDB berikut menggunakan transform Laplace ya. Transformasi Laplace. Y double aksen min 10 Y aksen plus 25Y sama dengan T. Dengan Y0 sama dengan 2, Y aksen 0 sama dengan 0. Oke ya. Sampai waktu 5 menit mungkin ada yang mau coba. Bentar ya.
Baik, ada yang mau coba? Sebentar ya, sambil nunggu.